ibunya ke Jakarta atau Lampung, ya saya juga harus sebagai suami yang setia ya harus mendampingi istrinya. Mudah-mudahan itu jalan wasilah untuk kami langgeng sampai tua. Saya masih muda, Pak. Umur saya baru kelahiran 42, jadi hampir 83 tahun. Mungkin paling muda di antara yang lain-lainnya. Dan saya punya cita-cita minimal 86 tahun. Ayah saya meninggal umur 86 tahun. Walaupun saya tidak bisa mengejar, walaupun itu lawan lomba saya. Saya ini lomba sama ayah saya itu. Dia tidak pernah sakit, kecuali menjelang meninggal. Jadi masuk rumah sakit, meninggal. 1 kali saja. Saya 2 kali, walaupun sehari-sehari. Masih kalah 2-0 saya. Kemudian umur 86. Saya masih 83, masih kalah 3 tahun. Jadi lomba saya itu minimal 3 tahun lagi. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih sehat. Walaupun tidak sesehat Pak Wildan. Kalau beliau ini lebih sehat lagi, Pak. Mudah-mudahan lebih tua. Ya, karena saya punya keyakinan betul umur itu di tangan Tuhan. Ya, sepakat ya kita. Tapi kan ada dalil bahwa kullu syai'in sababa. Segala sesuatu bergantung pada sebab. Walaupun tergantung pada Allah, kan bahwa yang paling menentukan ya takdir betul. Oke lah, soal paling tidak saya berpendirian paling tidak sangat-sangat menentukan. Jadi artinya saya sampai hari ini ya akan ikhtiar dan takdir. Nah maka itu saya berpendapat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, senior saya Abdullah Dia. Rupanya masih sama dengan waktu kenal saya pertama kali tahun 80-an. Jadi kira-kira 50 tahun lalu Abdullah Dia ya seperti inilah. yang saya bilang tadi, kalau ada orang yang kayak rel kereta api itu ya Abdullah Dia. Saya waktu itu selalu kalau rapat koordinasi ya duduknya kan sama-sama ketua pengadilan agama. Ya. Maka begitu kemarin saya tahu bahwa beliau itu di Solo. Karena apa? Karena menantunya semua orang Solo. Karena menantu orang Solo, daripada sendirian di Bandar Lampung sana, udah pindah aja ke Solo. Nah, karena itulah maka saya ingat, nanti tempatnya Pak Komar mudah-mudahan bisa hadir. Alhamdulillah, kita syukur bahwa beliau bisa hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, junior-junior saya semua, memang seumur kita itu yang paling nikmat adalah kalau kita tetap selalu silaturahmi. Dengan silaturahmi itu ada 3 manfaat yang selalu saya sebut. Manfaat yang pertama, dengan komunikasi itu mengingat masa muda, masa lalu, indah semua. Rasanya kita ini jadi muda lagi. Rasanya jadi muda lagi. Kalau muda lagi rasanya, itu kita senang. Kalau senang, itu ada satu metabolisme di dalam tubuh ini menjadikan kita ini cerah dan itu jadi sehat, tambah umur, panjang umur. Ya. Yang kedua, ya, kalau kita nggak kesini, kita nggak dapat tadi bakso, nggak dapat kita semuanya ini rezeki. Bahkan bukan mustahil, rezeki itu nanti tidak hanya berupa duit, berupa makanan, nanti juga bagian daripada kehidupan kita. Yuk, ayo kita mantu, yuk.
anakmu, cucumu kita temukan, daripada ketemu orang yang nggak genah, lebih baik ketemu orang yang genah. Ayo kita sambung rezeki besanan. Bukan mustahil loh. Apalagi saya lihat tadi, wah ini putranya Pak Abdullah Dia kayak jamaah. Nah, karena istrinya Pak Abdullah Dia itu juga masuk Hadramaut ya, asli Hadramaut. Kena bom Amerika enggak nih? Kan sekarang ini lagi Israel, Amerika, Iran. Nah, ya. Dan yang ketiga, baru saja tadi disebut oleh Mas Zamzami, Pak Dirman udah meninggal, ini udah meninggal, ini udah meninggal. Kalau kita disebut orang-orang yang meninggal, kita juga tahu bahwa kita insya Allah dan pasti akan juga meninggal. Kalau Pak Abdullah Dia kan meninggalnya pengen setelah 86. Ya, iya. Dan bukan mustahil itu. Dan kepastian. Faida aja acara wala yastakhiru sa'ata wala yastakdimu. Aina mata kuyu sakulu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada.